98.8 Citra FM Wonosobo. Citra FM. Di Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Halo, selamat siang menjelang sore ya. Masih siang ya Sobat Citra. Oke, jumpa lagi bersama Ricky Wibisana. Dan tentunya kita untuk di siang hari ini ya, spesial sekali, spesial talk show Sobat Citra. Setelah sekian lama gitu ya, kita jumpa lagi nih ya bersama DPRD Jawa Tengah. Dan sudah hadir bersama Ricky Wibisana. Ini ada Pak Henry Wicaksono dan Pak Ngaini Richard ya. Jumpa lagi nih Pak, apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, ini setelah kemarin sebelum puasa ya kita talk show lagi. Sebelum PPKM darurat. Iya. Sekarang PPKM-nya udah katanya udah bebas level 4 ya Pak ya? Jawa Tengah ya. Iya. Ini apa mungkin bisa dijelaskan dulu nih mungkin Pak Richard dulu kali ya tentang kondisi Jawa Tengah nih setelah dinyatakan bebas level 4 Pak Richard, monggo. Ya, Mas Riki dan para pendengar Citra FM yang saya hormati, yang berbahagia. Jadi ini kabar gembira bagi masyarakat Jawa Tengah terutama dengan ditetapkannya bebas level. Mohon maaf, ditetapkannya sudah bebas dari level 4. Artinya di Jawa Tengah ini 35 kabupaten kota sekarang berada pada level 3 dan level 2. Ada sekitar 15 kabupaten kota yang masuk di level 2, sementara sisanya di level 3. Level 3. Nah, dengan adanya penurunan level dari 4 menjadi 3 dan 2 ini tentu sesuai dengan Mendagri nomor 42 ada hal-hal yang kemudian dilonggarkan, terutama di rumah makan, kemudian tempat-tempat wisata gitu. Namun toh menurut saya kita jangan kemudian euforia. Iya, betul banget. Ya, euforia terus sama seperti kemarin kan ada berita-berita itu di Singapura. Singapura telah menetapkan berdamai dengan COVID ya. Gitu. Tapi berita terbaru ada lonjakan kembali di Singapura. Bahkan itu paling besar untuk paling besar setelah ini. Nah, ini barangkali kan karena euforia tadi. Nah, maka Singapura itu kan kalau kotanya juga enggak kecil sebenarnya. Negara Singapura kan kecil. Enggak sebesar. Enggak Jawa Tengah. Jawa Tengah Indonesia kan besar sekali ini. Nah, Jawa Tengah ini dengan 35 kabupaten kota, levelnya 2 dan 3, ini ya kita enggak boleh euforia. Euforia. Kemudian bebas di mana-mana, nggak ada prokes. Nah ini yang nanti nggak kita harapkan. Walaupun sudah level ketiga, level kedua, tetapi ya saya himbau agar tetap menjaga protokol kesehatan. Iya betul banget ya. Soalnya nih walaupun udah level 4 nih bisa udah bebas level 4 tapi bisa juga ya Pak ya nih kembali lagi ke level 4 lagi gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa menjaga protokol kesehatan lagi gitu. Iya betul. Tadi yang euforia kemudian misalnya kan sekarang tempat wisata dibuka. Nah tempat wisata ini kan pengalaman beberapa tempat wisata kemarin begitu dibuka ini antusiasme masyarakatnya luar biasa untuk berwisata. Mungkin ya bahasanya rindu piknik. Langsung gitu ya Pak ya. Ya jadi jor-joran ke tempat piknik ya. Setelah sekian lama nggak piknik kemudian rindu piknik karena piknik itu ya memang menambah imun kan. Tetapi monggo silakan berpiknik ria tetapi jangan lupa jangan abai. Misalnya tempat wisata dibuka kemudian bebas. Nah ketika bebas itu tadi yang saya sampaikan nggak ada jaga jarak, kemudian berkumpul seperti biasa. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita bersama. Maka ya saling jagalah. Iya begitu ya Sobat Citra, jogo tonggo gitu ya Pak ya. Sekarang nggak, kalau sudah level 2, level 3 nggak hanya jogo teman juga. Jogo teman, jogo anak gitu, jaga keluarga gitu. Ya, jangan sampai nih ya untuk Jawa Tengah kembali lagi ke level 4 jangan sampai ya, kita harus benar-benar
menjaga Jawa Tengah, syukur-syukur turun lagi gitu ya Pak Iya, ya. betul. Iya, oke. Ini untuk Pak Hendri nih, Pak Hendri, kebijakan yang berubah tentunya banyak sekali setelah Jateng kembali bebas di level 4 nih. Apa aja Pak nih kebijakan yang sudah berubah nih Pak? Iya, tentu ada beberapa pelonggaran-pelonggaran yang itu bisa dilakukan yang tidak bisa seperti di level 4 maupun darurat ya. Salah satunya misalnya beberapa kegiatan-kegiatan baik itu yang terkait dengan sosial, ekonomi gitu ya, politik, termasuk tadi misalnya wisata itu sudah mulai dilonggarkan ya. Satu misalnya kalau soal kegiatan sosial misalnya yang kita sudah tahu pernikahan misalnya gitu ya, walaupun dengan keterbatasan yang ada sudah bisa terselenggara. Kemudian misalnya mal-mal ya, kemudian ya tempat pembelanjaan ya, tempat supermarket itu sudah bisa dibuka dengan beberapa ketentuan misalnya soal vaksin ya, dan beberapa hal yang standar protokol COVID ya. Kemudian tadi yang disebut Pak Arihat misalnya wisata, yang kemudian untuk wisata ini memang sudah mulai bisa dibuka ya, tentu dengan satu kebutuhan dan juga keharusan itu tentang vaksinasi ya, untuk semua pelaku-pelaku di dunia bisnis wisata. Kemudian yang tentu yang kita sudah alami sebagai orang tua misalnya sekolah pembelajaran tatap muka sudah mulai secara terbatas dilakukan. Diadakan lagi ya Pak ya, walaupun kemudian ada klaster ya sebagai satu resiko yang saya kira menurut saya masih bisa ditoleransi untuk kemudian tidak boleh membuat satu keputusan misalnya tutup kembali ya. Karena kan kasihan sekali ya siswa kita, guru kita, orang tua gitu ya, seperti itu. Nah, jadi perubahan ini saya kira membawa dampak kepada pelonggaran di semua aspek kehidupan masyarakat. Nah, ini sesuatu yang harus kita syukuri sekaligus mau nggak mau karena masih di level 3 nih. Wonosobo kan masih kalah dengan Temanggung yang di level 2 itu. Ya, otomatis sempat Pak Wonosobo di level 2, terus sekarang naik ke level 3. Ya, jadi artinya memang itu satu contoh bahwa kalau terjadi peningkatan lagi ya, levelnya naik lagi ya, otomatis tentu ini sesuatu yang tidak kita harapkan. Maka kalau bisa ya tadi masyarakat jangan lengah gitu ya. Oke. Nah, ini untuk pelaksanaan protokol kesehatan di dapil Pak Hendy sama Pak Richard ini bagaimana nih Pak? Masih ditemui masyarakat yang melanggar prokes itu atau gimana? Ya sudah, ya sudah tahu kalau hari ini ya kalau di kota mungkin penggunaan masker masih signifikan ya. Tapi kalau di desa ini kadang-kadang kita pakai masker dalam satu acara kondangan atau acara apa itu sudah tinggal kita tok yang pakai. Ya, kadang-kadang malah diguyu. Kelihatan aneh gitu ya Pak kalau orang pakai masker sekarang ya. Iya. Ya ini sesuatu yang saya kira ya harus kita cermati ya, jangan sampai ini nanti menimbulkan gejolak kenaikan lagi. Iya. Begitu ya Sobat. Jadi penggunaan masker ini juga sebenarnya masih tetap harus digunakan ya Pak ya, walaupun kita udah mulai turun itu, tapi jangan sampai nanti naik lagi gitu ya. Sama vaksinasi. Nah ini tentang vaksinasi Pak, gimana nih Pak untuk sekarang ini di Jawa Tengah nih Pak Richard monggo. Ya, jadi vaksinasi sudah lumayan. Jadi Pemprov itu di kantor sana di Gedung Gradika itu menyelenggarakan vaksinasi yang itu dikhususkan untuk lansia. Tapi kalau secara keseluruhan ini di vaksinasi tahap pertama itu sudah mencapai 28%. 28%. Ya, artinya lebih dari 10.000 orang itu sudah tervaksin. Kemudian yang vaksin kedua itu memang masih rendah, baru mencapai sekitar 80%. Ini artinya kan masih banyak PR yang kemudian harus kita kejar dalam rangka untuk target vaksin. Kalau nanti bisa setidaknya 75% sudah divaksin ini kan
ya seolah-olah kemudian kita ya bukan seolah-olah ya, tapi harapan kita semua itu ya sudah di level aman Di itu. level aman gitu ya. Level aman. Maka kita mendorong kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam ini Pak Gubernur, ayo genjot vaksin, dan ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah itu sendiri sampai ke puskesmas juga ada kelompok-kelompok yang juga ikut menyediakan vaksin. Nah, ini kan kabar gembira di satu sisi, tapi pada saat yang sama kemudian kalau kita tarik pada kondisi masyarakat secara umum, ini memang ada kelemahan di mana kita sudah menerapkan sekolah tatap muka, tetapi para siswanya juga belum banyak yang tervaksin. Nah, ini yang nanti ini menjadi salah satu kelemahan. Nah, kondisi inilah kemudian yang menurut saya harus segera dikejar soal vaksin. Ketersediaan vaksinnya atau dapat kuota vaksinnya di Jawa Tengah. Nah, ini kita sama-sama untuk ikut mengejar itu. Iya, untuk target vaksin di Jawa Tengah ini kira-kira berapa, Pak Richard? Iya, tadi yang saya sampaikan paling tidak sampai 75%. 75% Nah, ya. 75%. Ini baru 27. 28. Jadi kalau nanti di bulan Oktober saja sudah 50% itu sudah lumayan inilah. Nah, ini sedang digencar-gencarkan vaksin ya, Pak ya? Iya, dikejar vaksin itu. Iya, begitu ya Sobat Citra. Oke, nanti kita kembali lagi Pak Hendy dan Pak Richard, jangan kemana-mana untuk Sobat Citra, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Masih kita berdialog dengan DPRD Jawa Tengah ya. Oke, dan kita bakal kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.